sidang pergabungan yang dikasihi Tuhan dan yang saya hormati. Selamat sore, selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Ibadah pemakaman jenazah Bapak Insinyur Martin Lalang segera akan dimulai dengan susunan acara sebagai berikut. Pembukaan yang sedang berlangsung, pembacaan riwayat hidup, ungkapan duka cita dari beberapa kerukunan, juga dari PMTI, Perhimpunan Masyarakat Toraja di Kota Palu, ucapan terima kasih keluarga, kemudian ibadah, pengumuman majelis gereja, dan ungkapan tanda kasih anak cucu keluarga dengan penyerahan bunga sebelum peti ditutup. Kita masuk pada acara yang kedua, yaitu pembacaan riwayat hidup yang akan dibacakan oleh Ibu Orianti Salata STH. Kepada Ibu disilakan. Shalom, Bapak Ibu sidang pergabungan yang terkasih, saat ini mewakili keluarga adik-adik saya di tempat ini kami membacakan riwayat hidup tua kekasih, dan mohon maaf karena keterbatasan data yang kami dapat. Kami hanya dapat membacakan beberapa hal yang menurut kami penting dibacakan pada saat ini. Nama lengkap Insinyur Martin Lalang. Tempat tanggal lahir Toraja, tepatnya di Toiasa Riu, 12 Agustus 1953. Meninggal di usia 71 tahun 8 bulan. Beliau adalah anak ketujuh dari 14 bersaudara. Riwayat keluarga: menikah dengan Deborah Popang, dikaruniai 4 orang anak, yaitu pertama Andre P. Parura ST, kedua apoteker Adelfrida Rante Datu Parura SFAM, yang ketiga Adrian Wiles Parura SE, keempat Ade Putra Prasetya Parura Eshut. Menikah dengan Ripka Pasangka SH, dikaruniai 2 orang anak, yaitu yang pertama Amelia Putri Parura, kedua Alvaro Reynaldi Parura ST. Anak mantu Andre menikah dengan apoteker Astuti Widiawati Espram. Yang kedua Adelfrida menikah dengan Hendra Tami Immanuel Ratuliu SE. Dan yang ketiga Wiles menikah dengan Ria Purwaningsi. Dan ada 4 orang cucu yang sudah hadir bagi orang tua kekasih kami di tempat ini. Yang pertama Evander Gamaliel Ratuliu, itu ada di Manado. Mereka tidak sempat datang karena memang tidak bisa dilewati oleh bapaknya karena dia dari daerah Ternate. Yang kedua Grisela Joycelyn Parura. Yang ketiga Ivana Magdalena Paulina Ratuliu, ini juga ada di Manado. Dan yang keempat Gayatri Joanna Parura.
Riwayat pendidikan dan pekerjaan. Yang pertama, menempuh pendidikan SD, SMP, dan SMA di Toraja. Yang kedua, S1 Fakultas Pertanian jurusan Kehutanan di Universitas Hasanuddin Makassar. Berikutnya, beliau pernah bekerja di PT Inco Surwako pada tahun 1983 sampai dengan 1987 dan kemudian diangkat sebagai pegawai negeri sipil di Dinas Kehutanan dan Perkebunan sejak tahun 1990 dan memasuki masa purna bakti sejak tahun 2009. Demikianlah riwayat hidup orang tua kekasih kami di tempat ini. Kiranya ada hal-hal yang kurang berkenan semasa hidup orang tua kekasih kami, Bapak Insinyur Martin Laklang, itu semua kiranya dapat dimaafkan dan ditinggalkan di tempat ini, dan biarlah kebaikan dan kasih dari orang tua kami akan menjadi kenangan yang indah serta teladan bagi kami semua, anak, mantu, cucu, dan semua rumpun keluarga. Terima kasih. Acara yang ketiga yaitu ungkapan duka dari Kerukunan Tikala, Kerukunan Riningalo, Kerukunan Lempo Buntulopo, dan KBM. Ini diwakili oleh Bapak Bunga Rantesalu. Kepada Bapak kami silakan. Terima kasih kepada Bapak pemandu acara yang memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan atau mewakili kerukunan-kerukunan yang sudah disampaikan tadi sehubungan dengan meninggalnya almarhum Bapak Insinyur Martin Laklang. Sebelum saya menyapa Bapak Ibu sekalian, saya menyampaikan bahwa kita memang dalam duka cita yang sangat mendalam ini. Keenam anak yang kami cintai dan kami kasihi, dan 4 cucu yang tersayang, dan seluruh keluarga yang berduka cita. Yang terhormat Bapak Ibu Pendeta, kami tidak sebut nama satu persatu yang sempat hadir pada siang hari ini. Yang kami hormati rekan-rekan Majelis Gereja Toraja Jemaat Sion Anuta Prapalu Sektor 2 yang menata pelayanan pemakaman pada hari ini, Bapak Ibu, khususnya Bapak Ketua PMTI baik provinsi, kota yang sempat hadir, dan saat ini kita bersama Bapak Ketua PMTI Provinsi Sulawesi Tengah yang mungkin akan mewakili kota sementara. Yang kami hormati Bapak Ibu anggota Dewan yang sempat hadir pada siang ini, baik provinsi dan juga untuk kota, seluruh keluarga yang berduka cita, dan sidang pergabungan yang kami hormati. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Tentu bahwa kita bersyukur kepada Tuhan. Jangan kita bersyukur bahwa kita bukan bersyukur karena menghadapi mayat, tetapi kita bersyukur karena Tuhan masih memberi kesehatan, kekuatan, dan kemampuan untuk bisa hadir bersama-sama untuk menghibur keluarga yang berduka. Saya percaya bahwa kehadiran kita semua itu sebagai pertanda bahwa turut berduka cita apa yang dialami oleh keluarga. Saya menyampaikan bahwa 2 bulan berturut-turut ini, khususnya kerukunan
Tikala dan Lempo Buntulopo ini sungguh-sungguh bahwa itu mengalami kehilangan orang-orang yang kami kasihi dan kami cintai. Karena ya bulan lalu, kemudian dari sini, kemudian ke Pista, kemudian ke Garuda, kemudian balik lagi. Tetapi itulah proses hidup manusia. Saya katakan bahwa ya kita lahir ke dalam dunia ini tentu bahwa itu akan juga mengalami apa yang dialami oleh keluarga, khususnya Bapak almarhum Martin Laalang yang saat ini terbaring kabur dan sedikit waktu lagi kita akan makamkan. Dan pun juga seperti itu bahwa kita akan menjalani apa yang dialami oleh keluarga, hanya kita tidak tahu kapan, di mana, bagaimana caranya. Itu adalah kuasa Tuhan. Jadi sekali lagi saya menyampaikan bahwa kehadiran Bapak Ibu sekalian sungguh-sungguh menghibur kami. Dari 4 malam berturut-turut dan sampai pada saat ini firman Tuhan akan disampaikan, dan kepada seluruh keluarga yang berduka bahwa penghiburan ini sungguh sangat menghibur kita dari 4 malam berturut-turut dan sampai sedikit lagi akan disampaikan. Saya menyatakan bahwa kita terhibur oleh keadaan seperti ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, melalui kesempatan ini saya mewakili kerukunan keluarga Tikala, kerukunan keluarga Lempo Buntulopo, kerukunan keluarga Rindingalo, dan satu persekutuan yang indah dibangun di sini, yaitu persekutuan kelompok anggota kompleks Batu Merah. Ini satu sukacita yang indah bahwa itu terbentuk satu kerjasama yang indah di sini. Mereka menyatakan berduka. Jadi saya mewakili kerukunan ini menyatakan berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya Bapak yang kita cintai dan kita kasihi, Bapak Insinyur Martin Laalang. Demikian saya sampaikan dan terima kasih. Saya kembalikan ke pemandu acara. Ungkapan duka cita selanjutnya dari Perhimpunan Masyarakat Toraja Sulawesi Tengah yang akan dibawakan oleh Ketua PRTI Bapak Dr. Insinyur Christian Seleng MM. Kepada Bapak disilakan. Pertama-tama saya menyapa dalam kasih ke-6 orang anak almarhum bersama cucu, juga kepada istri almarhum dan saudara-saudara almarhum yang datang dari beberapa tempat. Secara terhormat menyapa Bapak dan Ibu Pendeta dan Majelis Gereja Toraja Jemaat Sion Anuta Purapalu. Dan secara terhormat kepada Bapak dan Ibu Sidang Perkabungan, izinkan saya menyapa kita semua dengan ucapan selamat siang dan shalom. Waktu almarhum meninggal, itu siangnya saya berdiskusi dengan salah seorang keluarga. Lalu di ujung cerita kami itu saya bilang begini, kita kalau ada sahabat keluarga yang meninggal, tidak perlu kita larut
memang demikianlah adanya. Satu persatu saudara kita, orang tua kita, sahabat kita akan pergi, dan kita pun juga seperti dibilang kekanda saya tadi Pak Bunga, waktunya pula juga akan tiba bahwa kita pun juga akan pulang. Dan seperti yang dialami oleh saudara kekasih kita hari ini, beberapa saat lagi kita akan antar ke pemakaman, tempat pemakaman. Beliau sudah mengakhiri waktu tanggung jawab di dalam dunia, dan kita sebagai keluarga besar, sebagai keluarga masyarakat Toraja, dan untuk itu saya berdiri mewakili komunitas Perhimpunan Masyarakat Toraja Indonesia yang ada di Kota Palu dan Perhimpunan Masyarakat Toraja Indonesia yang ada di Sulawesi Tengah, menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Tentu kita sebagai orang beriman mendukung anak-anak, mendukung cucu, mendukung istri, mendukung saudara-saudara almarhum untuk menatap keadaan dan kejadian ini dalam pandangan keimanan kepada Tuhan. Tuhan yang berbuat yang terbaik itu adalah apa yang Tuhan lakukan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Selamat siang dan shalom. Selanjutnya kita masuk pada ungkapan hati keluarga yang akan diwakili oleh Bapak Maksi Ilalang SE. Kepada Bapak kami silakan. Shalom, selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak Ibu sidang pergabungan yang dikasihi Tuhan, pertama-tama marilah kita senantiasa bersama-sama menaikkan pujian syukur kepada Tuhan atas segala pemeliharaan penyertaan kita, utamanya hadir pada ibadah pemakaman pada hari ini. Dan pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan ungkapan hati dari keluarga besar Lalang Parura bersama 6 orang anak dan 4 orang cucu. Yang kami hormati Bapak Ibu Pendeta yang kami kasihi dan kami banggakan, sidang pergabungan yang kami muliakan. Pada kesempatan ini kami menyampaikan ungkapan terima kasih dari keluarga, pertama-tama kepada Majelis Gereja Toraja Jemaat Sion Anutapura Palu atas pelayanannya, penata pelayanannya pada ibadah hari pertama, hari kedua, hari keempat, dan saat ini ibadah yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Hana SDH. Bapak Ibu sekalian, bahwa Majelis Gereja Toraja Jemaat Sion Anutapura ini selama ini senantiasa mendampingi dan menguatkan di dalam kakanda kami sudah sejak lama menderita penyakit, tetapi
kekuatan dan penghiburan datang dari majelis dan pendeta yang ada di jemaat Siamato Pemitapura Palu. Untuknya itu kami mengucapkan terima kasih. Semoga Tuhan senantiasa memberkati pelayanan dari Bapak Ibu Pendeta. Kedua, kepada Majelis Gereja Epata GKST Palu yang telah mengambil bagian pada ibadah penghiburan yang malam keempat. Malam ketiga ya. Demikian juga kami menyampaikan ungkapan terima kasih kepada kami, terkhusus kepada kelompok merah KBM, kelompok Batu Merah, yang selama ini membantu mengatur seluruh persiapan di dalam melaksanakan penghiburan, berlelah menyiapkan konsumsi pada ibadah-ibadah yang telah kita lalui bersama. Demikian juga kepada rumpun keluarga yang telah juga memberikan kekuatan, memberikan dukungan baik moral maupun material kepada keluarga. Itulah yang meringankan beban keluarga. Dan selanjutnya terima kasih kepada Bapak Kakanda Bunga Raja Salu yang telah menyampaikan ungkapan duka dari keluarga yang mewakili keluarga Tikala, keluarga Rintingalo, Lempo, Butulobo, dan KBM. Bapak Ibu yang kami muliakan, pada kesempatan ini juga kami juga menyampaikan terima kasih atas ungkapan duka yang disampaikan oleh Bapak Dr. Insinyur Christian Celeng yang mewakili Kota Palu dan PMTI Kota Palu dan PMTI Sulawesi Tengah. Bapak Ibu ketahui bersama bahwa ini sudah tepat diwakili oleh PMTI Sulawesi Tengah, karena selama hidup dan bekerja almarhum ini di Morowali hampir 20 tahun Pak. Jadi sudah lengkaplah apa yang bisa kehadiran dari Ketua PMTI, bahwa Pak kakak kami Insinyur Martin Lawang itu bekerja di Morowali yang dulu belum pisah selama hampir 20 tahun bekerja hingga pada purna baktinya. Bapak Ibu sekalian, ungkapan hati dan terima kasih ini kami tidak dapat menyebut satu persatu, tetapi dengan dukungan doa, dukungan tenaga, dan partisipasi di dalam kita melaksanakan berbagai kegiatan, khususnya menghadiri ibadah penghiburan hingga nanti kita mengantar ke pemakaman, kami tidak dapat menyebutkan satu persatu. Semoga Tuhanlah yang membalas baik budi Bapak sekalian. Dan pada saat ini juga oleh keluarga
menyampaikan kepada kami permohonan maaf bila dalam kehidupan kakanda kami yang sering bersinggungan dengan kehidupan sosial, kehidupan bermasyarakat, bertetangga, mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Bapak Ibu sekalian. Untuknya kami memohon maaf yang sebesar-besarnya, memberikan beliau pintu maaf yang sebesar-besarnya, dan juga mandat daripada keluarga menyampaikan bila ada hutang piutang yang kakak kami terlibat di hutang piutang, kiranya itu dapat disampaikan kepada keluarga sehingga keluarga dapat mengembalikan hutang piutang tersebut. Di luar di luar hutang BRI kah, hutang-hutang yang lain ya. Jadi itulah yang bisa kami sampaikan, dan yang menarik menjadi penghiburan saya selaku pribadi apa yang telah disampaikan oleh Bapak Bunga Raja Saluh dan kedua Bapak Christian Seleng, bahwa hidup kita itu memang adalah di tangan Tuhan. Tetapi yang menjadi fokus perhatian saya dan sangat menarik apa yang disampaikan oleh kepada Bapak Pendeta Minatan Tulak, yang menyampaikan bahwa pergumulan Daud, tetapi sekarang ia sudah mati. Mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Ini yang suatu spirit kepada kami keluarga. Semoga kami keluarga dapat menerima firman ini. Sekian, terima kasih. Selamat siang. Bapak Ibu sidang pergabungan yang saya hormati, kini kita masuk dalam ibadah pemakaman yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Hana STH. Untuk mengawali ibadah ini, saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Kita mengangkat pujian Yesus Jawaban Hidupku. Cari kata
sidang pemakaman yang dikasih oleh Tuhan, bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam tuntunan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Menyertai-Mu juga. Silakan duduk. Dengarkanlah litani pengharapan dalam menghadapi realitas hidup di tengah-tengah dunia ini. Demikian Wahyu pasal 14 ayat 13 berkata, dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Ke rumah tempat yang senang. Merenungkan firman Tuhan untuk mencari makna kehidupan di tengah-tengah dunia ini dalam menghadapi duka cita bersama keluarga. Saya ambil dua bahan bacaan. Pertama Amsal pasal 3 ayat 11 sampai 12 dan kitab 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-26. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari berdoa. Ketika kami menghadap hadirat-Mu Bapa dalam duka cita yang kami hadapi, sesungguhnya seringkali kami mempertanyakan keberadaan kami hidup di tengah-tengah dunia ini. Apakah sungguh-sungguh kematian kami berkenan kepadamu? Dan ketika kami menelisik hati kami yang masih hidup ini, mungkin itu pertanyaan yang akan kami sampaikan kepadamu, bahwa apakah hidup kami juga berkenan kepadamu. Bapa yang baik, terima kasih sekalipun menghadapi duka cita, kami mengalami kasih karunia-Mu di tengah-tengah duka cita ini bersama dengan anak cucu rumpun keluarga. Biarlah duka cita ini senantiasa membawa keteguhan iman kami menghadapi perjuangan hidup selanjutnya. Sesaat lagi Tuhan, almarhum Bapak Martin Laklang akan dikebumikan. Sebelum kami membawa ke tempat pemakaman, kami mendasarinya untuk membaca dan merenungkan firman. Berkuasalah atas kami. Roh-Mu yang kudus akan memberikan pengertian yang baik dan benar, sehingga kami dimampukan untuk sungguh-sungguh memelihara kehendak-Mu di sepanjang perjalanan hidup kami. Pakai hamba-Mu untuk melayani-Mu pada saat ini dengan semua kelemahan dan keterbatasan yang ada. Lalu Kau bersedia bersabda bagi kami siap mendengar. Ampuni salah dan dosa kami ya Bapa. Terima kami dan layakkan kami yang datang kepadamu. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Bacaan pertama dari Amsal pasal 3 ayat 11 dan 12. Demikian firman Tuhan. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya.
seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Bacaan yang kedua dari 1 Korintus pasal 15 ayat 26. Demikian firman-Nya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Shalom, selamat siang Bapak Ibu. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa, puji Tuhan. Sekalipun kita menghadapi duka cita, kita terus merasakan dan mengalami kasih Tuhan di tengah-tengah hidup ini. Ya, bagi ke-6 anak, 4 orang cucu, rumpun keluarga, kita percaya bahwa duka cita yang kita hadapi ini dalam otoritas Tuhan. Sehingga tema yang saya angkat dari 2 bacaan ini, ayahku teladanku. Ya. Ayahku teladanku. Saudara-saudara, biasanya sosok ayah kurang begitu disanjung dibandingkan sosok ibu. Kenapa sosok ayah kurang disanjung? Ini umumnya, sorry kalau agak sedikit terganggu di telinganya bapak-bapak. Kenapa? Ada satu pepatah mengatakan, sorga, iya, sorga di bawah telapak kaki ibu. Tidak ada sorga di bawah telapak kaki bapak-bapak. Tuh ambil tuh? Iya. Kenapa? Kononnya ini ibu-ibu yang sudah melahirkan. Konon katanya perjuangan seorang ibu untuk melahirkan anak ke dunia ini pertaruhan nyawa. Nah, kuato raya misa tu letek na jong kaburu, misa jong ranjang lampatas su temipia. Sehingga itu sanjungan itu ada. Makanya tidak ada dibilang sorga di bawah telapak kaki bapak. Ya. Tapi mari kita mencoba memikirkan peran ayah dan peran ibu dalam hidup kita. Kalau kita mau melihat peran itu, sebenarnya sama. Ya, ibu tidak bisa melahirkan tanpa peran ayah. Tapi kenapa? Udah itu tangga ambil. Kalian akan membangun. Tapi memang kan? Yo. Coba kita lihat dan renungkan secara mendalam Bapak Ibu. Kenapa tadi dikatakan surga di bawah telapak kaki ibu? Ya Tolina, pertaruhan nyawa melahirkan generasi ke dalam dunia ini. Sehingga betul-betul membuat kita melihat bahwa apa yang mau kita lihat dalam peran ayah dan peran ibu itu betul-betul membawa sebuah apa yang namanya spirit bagi seorang anak. Anak misalnya ada bersaudara 10, katakanlah begitu. Ada yang pasti mengidolakan ayahnya, ada yang mengidolakan ibunya. Kenapa? Itu tadi peran yang dia jalankan. Sekalipun anak melalui pertaruhan nyawa ibu saat melahirkan, tapi dalam peran kesehariannya ini yang sangat signifikan bagi pertumbuhan anak. Jelas itu. Peran itu akan sangat signifikan dalam kehidupan anak. Baik saat dia baru 0 sampai menikah, itu sangat signifikan. Karena itu tadi saya bilang, pasti ada anak yang mengidolakan bapaknya. Oh, bapakku itu baik sekali, kalau saya minta uang jajan langsung dikasih. Ya biasa kan begitu, bapak-bapak tidak mau lihat anak susah, jadi penyelesaian masalah kasih duit daripada harus saya ke undi bang papa sementara banyak kerjaan kan. Atau ada yang mengidolakan mamanya, ibunya, karena apa? Ya, ibu-ibu mungkin disiplin, uang jajan harus sekian per hari, belajar jam sekian. Tapi ada juga ayah disiplin, ada juga ibu yang memanjakan dengan uang. Nah, ini peran ini. Sebab itu betul-betul sosok ayah dan ibu ini sangat signifikan
signifikan, sekali lagi saya tekankan, sangat signifikan untuk pertumbuhan, perkembangan mental, jiwa, iman secara khusus bagi anak. Sangat berpengaruh. Sehingga anak-anak akan memandang ketika dia mengidolakan ayahnya, maka saat ayahnya tidak ada secara fisik dia lihat, beberapa saat dia akan kehilangan yang sangat mendalam. Makanya perlu dan butuh waktu pemulihan yang cukup panjang. Atau sebaliknya, saat ibunya meninggal, anak yang mengidolakan ibunya butuh waktu pemulihan batin dan pikiran dalam dirinya. Kalau kita nasa pun mengalami bagaimana peran ayah dan ibu kita membesarkan kita. Baik kita yang sudah bercucu, kita akan kenang dulu bagaimana ayah dan ibu kita memberi peran penting dalam tumbuh kembang kita. Sebab itu Bapak Ibu, dalam bacaan ini jelas sekali mengatakan di dalam ayat 11 dan 12, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Didikan. Orang tua akan berbeda cara mendidik dalam pandangan mereka karena mereka yang hidup sehari-hari bersama anak. Tapi konon katanya menurut psikologi anak, ayah dan ibu harus bersama-sama, seiring, sejalan, seia, sekata, sehati, sepikir dalam memberi peran pendidikan kepada anak, supaya anak tidak bingung, tidak mengidolakan ayah, tidak mengidolakan ibu, tapi mengidolakan dua-dua. Saya kira ini teori yang sangat Bapak Ibu paham. Dan dikatakan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Peringatan apa yang Tuhan inginkan? Saudara-saudara, banyak sekali dalam Alkitab, utamanya kitab Amsal ini, tentang bagaimana orang tua memberi pendidikan kepada anak. Jelas ada rambu-rambu peringatan itu, dan Tuhan juga akan memberikan peringatan bagi kita. Orang tua memberikan peringatan kepada anak, jangan pulang larut malam, jangan bergaul dengan orang yang tidak jelas, jangan bergaul dengan narkoba, jangan bergaul dengan orang yang bebas tanpa aturan dan sebagainya. Itu semua peringatan. Dan Tuhan juga memberikan peringatan dalam firman-Nya. Berjalan sesuai dengan ketentuannya, berjalan hidup sesuai dengan perintahnya. Itu semua peringatan-peringatannya. Makanya sama bahasa lalu kita, apa kehendaknya? Karena itu Bapak Ibu, ayat 12 lagi menekankan, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya. Wah, ini kadang-kadang kita berpikir begini, nanti kalau kita beri ajaran, kalau anak salah, itu biasanya pada umumnya pikiran kita salah, namanya di band peladaran. Ya seperti Pak Gracia dulu, dosen di SD Terang Tepal, anak manjat-manjat di dinding jendela sambil belajar kami. Mahasiswa yang lain, jangan manjat. Justru mahasiswa itu ditegur, jangan tegur dia, biar dia jatuh baru dia tahu. Jangan panjat lagi karena dia sakit, dia sendiri tahu. Itu pola pendidikan yang berbeda. Nah, yang kita toraya mudah, larangan, ya. Nanti salah baru dikasih ajaran tadi. Kalau modelnya Pak Gracia, kalau kita dikasih dulu rambu supaya mereka tidak melewati rambu itu. Jadi kita toraya, makanya dikatakan menambah komipia, matangkin komipia, ya kan? Nah di sini Bapak Ibu, Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya. Berarti kalau Dia tidak memberi ajaran kepada kita, kita tidak dikasihi. Itu kalimat terbaliknya. Nah kalau kita masih dikasihi, berarti ada ajaran yang sungguh-sungguh Dia berikan. Ajaran apa itu? Jangan kita berpikir ajaran itu kalau ajaran yang membawa keberhasilan, ajaran yang membawa sukacita, ajaran yang membawa kebahagiaan, ajaran yang membawa kesuksesan, ajaran yang membawa
kebaikan dan sebagainya. Kadang-kadang dalam benak dan konteks berpikir kita itu ajaran kebaikan, itu lumrah dan baik. Tapi apa ajaran yang mau Tuhan katakan di sini? Ajaran yang membawa pergumulan, ajaran yang membawa kesusahan, ajaran yang membawa persoalan, ajaran yang membawa tantangan, ajaran yang membawa ujian dan cobaan. Apakah bisa kita terima dengan pikiran yang bijak? Bahkan dalam Amsal juga mengatakan di ujung cambuk itu ada ajaran. Berarti memang para lelaki dia ada isi pesan-pesan ditandai kemauan inang salah. Sebab itu seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Nah, kamu tidak ambil-ambil. Ini intinya. Saya yakin pernah bapak-bapak paling tidak mencubit anak. Pasti. Iya, pasti. Kalau itu piake tambah perana. Di bemo rambu-rambu kumada amu tengkai itu, na tengkai pasti nikalete. Paling tidak begitulah. Itulah gambaran dalam pandangan Amsal bahwa Tuhan itu seperti seorang ayah mendidik anaknya, memberikan ajaran kepada anaknya. Sehingga tema Ayahku Teladanku betul-betul membuat kita sadar dan mengerti bahwa apakah sesungguhnya dalam diriku, dalam benakku, ayahku yang menjadi teladanku atau ibuku yang menjadi teladanku. Ini dua konteks yang harus menyatu dalam kehidupan kita. Apakah ayahku yang menjadi teladanku atau ibuku yang menjadi teladanku? Karena banyak sekali situasi yang diperhadapkan di tengah-tengah kehidupan ayah dan ibu, suami dan istri dalam mendidik, menuntun dan membesarkan anak-anak. Sehingga itu tadi saya katakan peran itu yang sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak untuk menjadikannya teladan dalam hidup anak-anak. Sehingga dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 26, musuh yang terakhir yang Tuhan kalahkan adalah maut. Ini dua versi maut yang Tuhan kalahkan. Versi maut yang pertama dosa. Tuhan Yesus kalahkan itu dosa. Karena memang upah dosa adalah maut. Dan maut yang kedua, kematian atau hilangnya napas hidup. Semua hal ini Yesus kalahkan dalam peran-peran tadi yang kita renungkan untuk menghidupi. Dan saat menghadapi maut itu, saat menghadapi kematian itu, apakah pengharapan kita masih ada melekat pada Tuhan Yesus? Sedikit waktu lagi kita akan merayakan Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus. Ini inti kekristenan. Rasul Paulus katakan di ayat-ayat sebelumnya, untuk apa saya percaya kepada Tuhan Yesus kalau dia tidak bangkit dari antara orang mati? Sia-sialah kepercayaanku. Bahkan kematian Kristus dikatakan buah sulur. Kebangkitan Lazarus yang Yesus sendiri lakukan itu mau memberikan sebuah konteks pemahaman mendalam bagi orang percaya bahwa jangan takut menghadapi kematian, karena ada Yesus yang akan membangkitkan kita kelak ketika dia datang kali yang kedua menghakimi dunia ini. Jadi jangan kalau yang sudah rajin GCA lalu memperbandingkan kalimat-kalimat itu, dikatakan Rasul Paulus, Yesus Kristus itu adalah kematian buah sulur. Kenapa ada kematian sebelumnya oleh Lazarus? Yesus belum meninggal belum mati waktu Lazarus dibangkitkan.
mau memberikan penekanan iman bagi kita bahwa jangan takut menghadapi kematian. Ada Tuhan Yesus. Sekalipun kita sudah meninggal, sudah tidak ada dalam dunia ini secara fisik, tapi itulah iman percaya kita yang akan membuat kita mengerti dan memahami bahwa kematian kita tidak sia-sia kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus. Dia sendiri nanti yang akan membangkitkan kita juga dari antara orang mati, karena dia telah bangkit mengalahkan maut. Maut yang selama ini manusia takuti, maut yang selama ini manusia sangat khawatirkan untuk datang ke dekatnya, tapi Yesus kalahkan. Dia masuk ke jantung alam maut, kehidupan yang ditakuti manusia, tapi Yesus bisa mengalahkan itu. Dan memang biasanya kalau secara manusiawi nenang mataku gitu lamate tinggal mataku gitu di kau kenal malam dalam besok lagi. Nah, firman Tuhan juga bilang kalau usia manusia sampai 70 tahun, kalau sehat sampai 80 tahun. Lebih daripada itu banyak yang bilang bonus, salah bonus. Banyak yang bilang bonus, oh salah. Pemahaman salah itu kalau dibilang bonus itu kalau lebih dari 80 tahun. Salah itu. Penderitaan. Alkitab bilang kok penderitaan bukan bonus. Tuh. Bahasa Milo-Milo. Jadi salah kami tuh kayak Mikoi kalau 81 ke atas itu sampai 90 bonus sudah 90 tahun. Nah dari yang bonus. Penderitaan tiroy bisa berakamale lari-lari pagi. Mau dipakai motekken batu dipakai roda-roda dan dituntun. Penderitaan. Sebab itu Bapak Ibu, sungguh-sungguh membuat kita mengerti sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus bahwa sekali lagi jangan takut menghadapi maut. Yesus sudah mengarahkannya. Dan dalam suasana duka cita kita hadapi atas kembalinya orang tua kita atau dipanggilnya orang tua kita, saudara kita, keluarga kita, Bapak Insinyur Martin Laalam memberikan duka cita yang mendalam bagi 6 anak, 3 menantu, 4 cucu. Semuanya akan melihat, utamanya bagi keluarga, bahwa mereka akan terus sehati sepikir menghadapi perjuangan selanjutnya. Utamanya, sekali lagi, utamanya bagi anak-anak. Andre, kau jadi ayah bagi adik-adikku. Adel, juga Wiles, adik putra, putri, dan Aldi. Andre akan menjadi ujung tombak dari adik-adiknya. Karena itu Andre nyatakan peranmu sebagai ayah bagi adik-adikmu, supaya betul-betul adik-adikmu akan melihat masa depan yang cerah. Kau yang akan menuntun, menggantikan peran ayah terhadap adik-adikmu, dan nyatakan itu bahwa engkau sehati sepikir dalam mewujudkan harapan ayah yang engkau teladani dalam hidup. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Kasih karunia Allah sungguh nyata bagiku. Hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan perjuangan dan pergulatan batin, Tuhan Yesus tetap menjadi kawan dan gembala sejati. Biarlah hidup ini terus terarah dan mengarah kepadanya. Terima kasih. Amin. Bila sangka kala mengejar dan zaman berhenti, fajar baru yang abadi bukan kita mengaminkan firman Tuhan. Bila nanti dibacakan nama
dengan semua orang di segala tempat dan abad di muka bumi ini. Mari bersama-sama kita mengucapkan 12 pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang kembali untuk mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Silakan. Kita akan menyatakan pondasi kita. Firman yang mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kurangkai air mataku jadi permata mengiringi persembahan ini. Jadi permata, kamu
atas kehilangan orang yang kami kasihi. Sesungguhnya kadang-kadang pengharapan kami hampir-hampir pupus. Tetapi ketika kami memandang salib Yesus, maka pengharapan kami akan bangkit lagi. Karena salib Yesuslah sumber kekuatan dan penghiburan. Itulah yang memampukan kami menghadapi hidup di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami renungkan. Berkuasalah atas kami, berkati kami, pelihara dan jaga kami untuk terus mewujud nyatakan setiap firman dan kehendak-Mu dalam hidup kami semua. Bersama dengan 6 orang anak, 4 orang cucu, dan rumpun keluarga, kami membawa kehidupan duka cita keluarga kepada-Mu ya Tuhan. Tolong Tuhan hiburkan, kuatkan mereka menghadapinya, sehingga mereka menjalani perjuangan hidup selanjutnya, tetap saling mengasihi satu dengan yang lain, tetap saling peduli satu terhadap yang lain, saling menopang dan saling menolong. Utamanya bagi anak-anak, Tuhan yang akan terus mengasihi mereka menjalani perjuangan hidupnya. Sesaat lagi Tuhan, kami akan membawa jenazah ke tempat pemakaman. Tuntun dan sertai kami, biarlah dapat dimakamkan dengan penuh cinta kasih, dan kami pun akan menantikan kasih sayang-Mu terus nyata menjalani hidup kami sehari-hari. Kami berdoa Tuhan untuk semua rumpun keluarga, baik yang sudah datang dari Makassar, dari Toraja, dari berbagai tempat di Sulawesi Tengah, bahkan dari Luwu Timur. Biarlah semuanya saling menopang menghadapi duka cita ini. Dan jikalau mereka juga merencanakan untuk kembali ke tempat mereka masing-masing, tuntunan menyertai tiba dengan selamat, melanjutkan kehidupannya, tanggung jawabnya, dimanapun Tuhan tempatkan, mereka akan terus mengandalkan Engkau dalam setiap perjuangan hidupnya. Terima kasih Engkau terus memelihara segenap cucu dalam tumbuh kembangnya. Biarlah 4 orang cucu senantiasa menaruh harap kepada-Mu. Engkau jaminkan masa depan yang terbaik bagi mereka. Juga Tuhan, kami berdoa untuk kami semua yang ada di tempat ini. Tuhan, pelihara kami, berkati kami dalam hidup kami semua, rumah tangga kami, anak cucu kami. Tuhan juga yang akan memberkati. Penatua diaken dari sektor 2 Jemaat Sion yang sudah boleh melaksanakan penata layanan duka cita di tempat ini, Tuhan berkenan memberkati untuk boleh melayani-Mu dimanapun dan kapanpun Tuhan nyatakan. Pun dikasih telah kami berikan. Biarlah sesungguhnya kami diajar untuk tetap dan terus bersyukur bahwa Engkau sumber berkat dalam menolong sesama kami, utamanya di tempat duka cita ini. Terima kasih Bapa. Berkati kiranya iring-iringan kendaraan yang akan mengantar jenazah almarhum Bapak Martin Laalang, biarlah kami tiba di tempat pemakaman dengan penuh selamat daripada-Mu. Dan biarlah hidup kami hari ini terus terpelihara dalam kuasa-Mu. Terima kasih Bapa. Berkati kami sejauh hari ini, pelihara kami dan lindungi kami. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan. Berkenanlah atas doa kami. Biarlah Tuhan yang menjawab seturut dengan kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Karena kami datang kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami. Demikian. Bapa kami Yesus, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Berikan kami kepada kami, dan kami masuk, dan ampunilah kami kesalahan, seperti yang kami bersalah. Dan jangan kami bercuma, tapi bebaskanlah kami dari jahat, dan kami punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Kita bangkit berdiri mengakhiri ibadah kita. Kupandang hari esok dengan segala harapan. Dengan segala harapan
Tuhan Yesus yang bangkit dari antara orang mati, bahwa dialah sumber kehidupan kekal dan keselamatan yang abadi. Mari menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita akan melanjutkan ibadah nanti di pemakaman. Silakan. Kiranya firman Tuhan tadi boleh menjadi kekuatan, menjadi penghiburan bagi anak cucu, keluarga, bahkan kita semua. Kita melangkah pada acara selanjutnya, yaitu pengumuman majelis bahwa pemakaman jenazah dilaksanakan di pekuburan Talisek, dan rute yang kita gunakan untuk mengantar jenazah yaitu keluar dari rumah duka, masuk di Purnawirawan 1 belok kanan, kemudian masuk di Jalan Ebisaran, kemudian kita belok kiri kembali, kemudian belok kanan ke belok kiri lagi ke Basuki Rahmat, di Basuki Rahmat kemudian kita belok kiri lagi ke Jalan Muhammad Hatta, terus ke Jalan Soekarno Hatta, kemudian kita belok kiri masuk ke pekuburan Cina. Itulah jalur yang kita gunakan di dalam mengantar jenazah. Dan kepada Bapak Ibu, adik-adik pemuda yang akan mengantar jenazah, dimohon supaya perhatikan ketertiban umum, hargai orang lain yang ada di jalan umum. Selanjutnya kita masuk pada ungkapan tanda kasih anak cucu dengan penyerahan bunga ke dalam peti jenazah. Kepada anak cucu dan keluarga kami persilakan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Sekuntum bunga di pagi hari, mekar indah harum di padang yang hijau. Demikian Tuhan mendandani rumput berbunga bila panas terik. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara.
Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya.
bagi yang setia dan percaya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, keluarga yang berduka cita, kita
kita tenangkan diri dan kita mulai ibadah kita di tempat pemakaman ini. Kita mengangkat bagian dari KJ 401 ayat yang pertama. Makin dekat Tuhan kepadamu, kita angkat. Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Makin dekat Tuhan kepadamu, walaupun saliblah mengantarku. Ya, firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 11 ayat yang ke-25 mengatakan demikian. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah engkau akan hal ini? Itulah firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan penghiburan bagi segenap keluarga anak cucu menghadapi duka cita ini. Bahwa kematian di dalam Tuhan Yesus tidak akan sia-sia, karena Dia akan bangkit saat kedatangannya yang kedua. Karena itu saudara-saudara, yakinilah dan imanilah ini, bahwa kehidupan kekal hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Dialah kebangkitan dan hidup. Amin. Kita akan mengangkat satu pujian. Ada kota yang indah cerah, nampaklah bagi mata iman. Ada kota yang indah cerah, nampaklah bagi mata iman. Rumah Bapa di sorga bakal bagi orang yang sudah menang. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Nun di sana bersama teman, kita nyanyi pujian merdu. Selamanya sentosa tentram, rasa duka terhapus penuh. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Kita berdoa. Sungguh kami mengamini dan meyakini dalam hidup kami ya Tuhan, bahwa Engkau pemiliknya. Otoritasmu terjadi saat ini atas berpulangnya ayahanda yang kami kasihi, almarhum Bapak Martin La'lam. Tuhan, sungguh kami mengalami kesedihan
tetapi dalam iman, percaya, dan keyakinan kami kepada Tuhan Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Itulah yang meneguhkan hidup kami menjalani hari-hari ini. Berkati Andre dan adik-adiknya. Berkati semua menantu dan cucu-cucu. Biarlah mereka menghadapi duka cita ini tetap sehati sepikir dalam perjuangan hidup selanjutnya. Bahkan semua rumpun keluarga. Saat ini Tuhan, kami hendak memakamkan almarhum orang tua kami ini ke liang lahat. Tuhan berkuasa memberkati. Biarlah Tuhan di tempat ini kami makamkan untuk menantikan kedatangan-Mu yang kedua, membangkitkan semua orang mati. Dan itulah iman kami. Kebangkitan Tuhan Yesus adalah jaminan bagi kami bahwa kelak ketika Dia datang, Dia juga akan membangkitkan kami. Terima kasih Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu terhadap kami semua, terhadap anak dan cucu dan menantu dan rumpun keluarga menghadapi hidup selanjutnya. Dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Jadilah seturut dengan kehendak-Mu. Karena pemakaman hari ini kami pertaruhkan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Silakan. Kau pandang mulia seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, tak ada setia